Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Kok sendirian saja sih? Iya, Bu, teman-teman saya udah pada pulang. Hari ini memang pulang agak cepat ya. Oh, Ibu jadi ingat, selamat ya. Minggu lalu kamu menang dalam lomba Olimpiade Fisika tingkat kota. Iya, Bu, terima kasih. Saya waktu itu berusaha seoptimal mungkin. Tidak disangka ternyata saya bisa mendapat juara 1. Ibu bangga dengan Mbak Fani. Padahal saingan Mbak Fani dari SMA ternama di Makassar ini. Semua ini juga berkat dukungan dari Ibu, sehingga saya bisa mendapatkan juara 1. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Fani. Bagaimana kabar Mbak Fani hari ini? Kok Ibu lihat sepertinya lelah sekali ya, Fani? Iya, Bu, saya memang sedikit kelelahan hari ini. Kenapa kelelahan, Fani? Apakah Fani tadi ada pelajaran olahraga? Tidak, Bu, hanya saja tadi malam saya tidur terlalu malam, Bu, sehingga jam tidur saya berkurang. Memangnya Fani tadi malam tidur jam berapa? Saya tadi malam tidur jam 12, Bu. Kenapa Fani tidur terlalu malam jam 12? Apakah Fani ada kegiatan yang dilakukan? Iya, Bu, soalnya saya harus belajar yang rajin untuk persiapan lomba Olimpiade Fisika tingkat provinsi, Bu. Oh begitu, Fani belajar dengan rajin itu sangat baik, Fani. Akan tetapi alangkah baiknya jika belajar jangan terlalu sampai larut malam sehingga tidak mengganggu jam tidur Fani. Sehingga Fani tidak kelelahan dan mengantuk saat di kelas, serta Fani dapat berkonsentrasi di kelas. Kalau Fani kelelahan dan mengantuk di kelas, Fani tidak akan berkonsentrasi di kelas. Iya, Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi benar, tadi saya juga menguap dan mengantuk di kelas yang mengakibatkan saya tidak berkonsentrasi di kelas. Bahkan saya juga tadi ketiduran di kelas dan saya hampir dimarahi guru tadi. Selain itu, saya juga tidak bisa mengetahui materi pelajaran hari ini, Bu. Bagus kalau Fani sudah mengetahui akibat dari tidur terlalu larut malam. Tadi Fani sudah bercerita tentang berbagai masalah. Kedatangan sebenarnya Fani ke sini mau bercerita tentang apa? Tentang kebingungan saya, Bu. Sebelumnya Ibu mau tanya, harapan dari Fani sendiri setelah keluar dari ruangan ini nanti apa sih? Ya, saya berharap saya bisa keluar dari masalah saya sekarang, Bu. Saya berharap saya bisa mengatasi kebingungan saya saat ini. Saya bingung setelah lulus nanti, saya melanjutkan perguruan tinggi atau memilih untuk bekerja nantinya. Karena harapan saya dengan harapan orang tua saya berbeda. Ada lagi? Tidak, Bu. Intinya saya ingin keluar dari masalah ini, Bu. Karena ini membuat saya tidak dapat fokus belajar, Bu. Oh, Ibu memahami apa yang dihadapi Fani sekarang. Baik, mari kita cari jalan keluarnya bersama. Iya, Bu, terima kasih. Sama Fani, kira-kira sudah berapa lama Fani merasa kebingungan? Akan memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja? Baru 3 bulan ini, Bu, semenjak saya naik kelas 12. Ya. Sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini? Belum sih, Bu, saya belum pernah, baru kali ini, Bu. Apa yang sudah Fani lakukan selama ini? Akhir-akhir ini saya mencoba mendekat dan berbicara dengan orang tua saya, Bu. Ya, walaupun masih aja bertentangan dengan yang saya inginkan dan orang tua saya harapkan. Jadi, akhir-akhir ini saya mencoba untuk berdiskusi dengan orang tua saya, Bu, berkenaan dengan apa yang saya harapkan. bagus Fani, benar. Dan yang akan dilakukan? Sepertinya saya akan meyakinkan orang tua saya lagi dengan pilihan saya. Ada lagi Fani? Sepertinya hanya itu, Bu. Baiklah Fani, Fani tadi sudah mengutarakan soal harapan keluar dari konseling ini, dan juga mengutarakan apa yang sekarang Fani rasakan dan lakukan. Menurut Fani, apa sih yang akan berubah ketika masalah yang Mbak Fani hadapi sekarang ini bisa terselesaikan? Yang pasti saya tidak akan bingung untuk memutuskan apa yang akan saya lakukan nanti setelah lulus, Bu. Saya bisa saling bertukar pikiran atau saling berdiskusi dengan orang tua saya, Bu. Saya juga pasti tidak merasa takut
untuk mengutarakan keinginan saya lagi, Bu. Dan juga saya bisa belajar lebih giat lagi untuk masuk PTN. Bagus, Fani. Nah, Fani menganggap bahwa yang Fani lakukan selama 3 bulan terakhir adalah tidak bisa fokus belajar. Kira-kira nih, Fani perilaku apa yang ingin Fani lakukan untuk mengganti apa yang Fani lakukan selama 3 bulan kemarin itu? Dalam hal ini, Fani yang tidak bisa fokus belajar ya? Mungkin yang saya rasakan itu karena saya takut untuk mengutarakan keinginan saya pada orang tua saya karena keadaan ekonomi kami, Bu. Saya akan mengganti itu dengan mencoba fokus belajar, walaupun saya belum sepenuhnya mengutarakan semuanya kepada orang tua saya. Nah, kira-kira setelah itu dilakukan, apa yang akan terjadi, Fani? Mungkin saya tidak akan ketinggalan materi lagi. Saya lebih bisa berkonsentrasi belajar. Ada lagi mungkin, Fani? Itu saja sepertinya, Bu. Baiklah, Fani, selama 3 bulan ini, bagaimana Fani menghadapi orang tua? Orang tua saya tidak sanggup, Bu, untuk membiayai uang kuliah saya. Karena ketika saya tahu bahwa ibu saya menyuruh saya langsung bekerja setelah lulus SMA, akan tetapi saya mencoba untuk selalu belajar dengan tekun dan mengikuti Olimpiade Fisika agar ibu saya tahu betapa saya sangat suka belajar dan ingin melanjutkan ke PTN. Wah, bagus nih, Fani. Iya, Bu, karena saya merasa yakin jika saya berusaha untuk mengejar impian saya yaitu kuliah, orang tua saya akan menyetujui saya untuk kuliah. Ada lagi? Itu saja, Bu. Kira-kira siapa saja yang paling berpengaruh terhadap tindakan yang Fani lakukan ini? Saya sendiri mungkin, Bu, karena itu kan usaha saya. Akan tetapi sebenarnya kalau memang orang tua saya tahu, sebenarnya mereka juga berpengaruh, Bu. Karena tidak mungkin komunikasi hanya dijalin saja dari satu arah. Iya, Fani. Jadi mari kita rincikan. Fani ini sebenarnya punya pengalaman yang bagus ya. Iya, Bu. Saya berani membuka percakapan dan juga berdiskusi dengan orang tua saya, Bu. Nah, Fani sudah tahu pengalaman baik yang pernah dilakukan. Sekarang kita berangan-angan. Sepulang dari sini, Fani pulang, kemudian saat malam hari tidur, ketika tidur Fani bermimpi. Di mimpi itu Fani merasa bahwa masalah Fani bisa terselesaikan. Ketika pagi hari, apa yang akan Fani lakukan jika tidak mempunyai masalah seperti yang ada pada mimpi itu? Seperti dalam mimpi saya pagi hari akan meyakinkan orang tua saya mengenai keinginan saya. Selain itu, saya juga akan mencari informasi mengenai beasiswa masuk PTN. Ada lagi, Fani? Tidak, Bu. Dengan kegiatan tadi, siapa yang bisa membantu hal itu terjadi, Fani? Pastinya saya sendiri, Bu. Kemudian orang tua saya dan bapak ibu guru juga. Bagus. Ada lagi, Fani? Sudah, Bu. Baiklah, Fani. Sekarang ibu punya skala 1 sampai 5. Tadi Fani sudah menceritakan masalah Fani. Jika skala 1 dalam keadaan terpuruk Fani, sedangkan 5 adalah keadaan terbaik Fani. Kira-kira dengan masalah Fani tadi sekarang berada di posisi berapa? Menurut saya 3, Bu. Lalu, apa bedanya dengan skala 1 yang telah kamu tetapkan? Kalau di skala 1, saya benar-benar kebingungan untuk menentukan apa yang akan saya pilih setelah lulus nanti, entah itu lanjut perguruan tinggi atau bekerja. Lalu sekarang Fani ingin berada pada skala berapa? Saya ingin berada di skala 4 saja dulu, Bu. Kalau awalnya saya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil, sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan pilihan karir saya. Mengapa Fani memilih di skala 4 tidak di skala 5? Karena kalau di skala 5 menurut saya sudah harus punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan untuk pilihan yang saya pilih. Bagus sekali. Setidaknya ada peningkatan dari skala 3 ke skala 4 ya, Fani. Lalu berapa lama dari sekarang ingin di skala itu? 2 minggu, Bu. Selanjutnya apa yang hendak Fani lakukan jika berada di skala tersebut? Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, Bu, saya akan mencoba membuka percakapan dengan orang tua saya terkait masalah ini. Lalu, saya akan berdiskusi dengan mereka terkait keinginan saya di masa depan.
Lalu apa yang akan dilakukan setelah berdiskusi dengan orang tua jika disetujui? Jika orang tua saya menyetujui saya untuk lanjut ke perguruan tinggi, saya akan lebih giat dan fokus belajar, dan juga saya akan mencari info-info beasiswa yang bisa saya daftar untuk membebaskan biaya kuliah nanti, Bu. Wah, bagus Fani. Dan dari skala 5, Fani ingin beranjak ke posisi berapa? Yang jelas ingin beranjak lebih naik lagi, Bu, lebih bagus. Jadi ke posisi 5, Bu. yang akan Fani lakukan? Saya akan mempertahankan apa yang akan saya lakukan di posisi 4 tadi, Bu. Eh, Kemudian, saya sudah harus punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan untuk pilihan yang saya pilih. ada lagi? Ya, dengan bisa tahu inti masalahnya, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Bagus Fani. Fani sudah bisa menentukan apa yang ingin dilakukan. Baiklah, Fani, kita sudah membicarakan banyak mengenai masalah yang dihadapi. Kemudian pengalaman baik Fani, juga Fani sudah membayangkan jika Fani tidak mempunyai masalah, serta Fani sudah menentukan akan beranjak dari posisi 3 ke posisi 4. Bagus sekali Fani. Iya, Bu, semua itu akan saya lakukan agar masalah saya cepat selesai dan saya bisa belajar seperti biasa lagi, Bu. Saya paham Fani. Ibu yakin jika apa yang sudah Fani rencanakan tadi dijalankan, pasti masalah Fani akan terselesaikan. Iya, Bu, insya Allah akan saya lakukan. Dan rencana akan dilaksanakan kapan Fani? Dari besok akan saya lakukan, Bu. Dengan target 2 minggu akan saya lakukan semua. Wah, bagus. Dengan adanya target itu akan bagus untuk Fani. Iya, Bu, karena dengan adanya deadline, pasti saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan akan terlaksana semua. Iya, bagus Fani. Sekarang Fani apakah sudah tidak bingung lagi? Iya, Bu, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan agar masalah saya selesai. Bagus Fani. Ada lagi yang ingin diceritakan? Sepertinya tidak, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya tadi. Sama-sama Fani. Fani harus tetap semangat belajarnya apapun keadaan yang sedang Fani alami, karena Allah akan selalu memudahkan hambanya yang berjuang dalam kebaikan ya. Dan setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jika Fani mau berusaha, jangan lupa dengan yang akan Fani lakukan tadi, dan minggu depan dilaporkan ke saya Fani. Iya, baik, Bu. Bu, apakah minggu depan saya boleh cerita-cerita lagi di sini lagi, Bu? Iya, dengan senang hati Fani. Terima kasih, Bu. Saya pamit balik ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Fani. Waalaikumsalam.